我が輩はリザードマンのガビルである。お前らも配下に加えてやろう。光栄に思うがよい。よっ、ガビル様最高。かいい生かしてる。配下に加えてやる。光栄に思え。大丈夫でしょ。だって君弱いもん。Hello guys and welcome back to my channel Gironime, dan di video kali ini kita bakal bahas mengenai light novel untuk volume 9. Nah, di sini kita bakal bahas untuk light novel 9-nya sampai selesai, dan nanti kita bakal bikin videonya itu per part ya. Jadi nggak langsung selesai. Kalau langsung selesai mungkin butuh berapa hari itu. Karena di sini halamannya itu ada 470 guys, dan setiap halaman itu banyak ya. Dan oke, langsung saja kita ke pembahasan untuk light novel untuk Tensei Shitara Slam Dataken volume 9. Nah, di sini ada beberapa chapter ya, seperti yang kalian lihat di sini. Dan yang pertama di sini kita bakal ke prolog. Prolognya di sini judulnya adalah The Shining Hero, pahlawan yang bersinar. Nah, oke, ini dia, kita ke pembahasannya. Nah, oke. Di sini diawali dari Honjo Mayasuki adalah chosen hero. Chosen hero itu pahlawan terpilih. Nah, ini Masayuki itu salah satu karakter yang paling hoki di anime Tensei Shitara Slam Dataken. Oke, dia ini chosen hero ya, pahlawan terpilih. Meskipun Masayuki tidak pernah sekalipun menyatakan dirinya sebagai pahlawan, untuk beberapa alasan aneh orang-orang yang baru saja ditemuinya mulai menyebutnya sebagai pahlawan. Bahkan belum 1 tahun sejak dia pertama kali muncul di dunia ini, namun tiba-tiba nama Masayuki sekarang terkenal di seluruh bangsa barat. Dia menjadi selebritas yang dikenal semua orang. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia merasa bingung dari lubuk hatinya. Bagaimana akhirnya bisa seperti ini? Untuk menjelaskannya kita harus kembali ke 1 tahun sebelumnya. Masayuki sedang dalam perjalanan pulang dari sekolah dengan beberapa teman, ketika tiba-tiba dia melihat pemandangan yang tidak dapat dipercaya. Seorang gadis Nordik dengan rambut biru berkilau dan kulit lebat lebih putih daripada model atau selebriti manapun. Bahkan dari kejauhan, rona cerah rambutnya masih berhasil menarik perhatiannya. Masayuki tidak pernah sekalipun memandangi kecantikan semacam itu, yang bisa membuat orang yang dilewatinya berbalik untuk memastikan atau memandang lebih lama. Hai guys, lihat itu. Masayuki memanggil teman-temannya dengan kejujuran yang biasa dimiliki setiap siswa SMA, tetapi tidak ada jawaban. Masayuki berpikir sendiri ketika dia berbalik hanya untuk mendapati dirinya di depan pemandangan jalan yang tidak dikenalnya. Apa? Pikirannya tidak bisa mengerti, tapi menjadi kosong ketika dia membeku di tempat. Sensei, aku tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dalam keadaan normal, dia tidak akan terlalu peduli tentang guru sipil yang sebenarnya adalah senseinya. Tetapi dalam situasi ini, hanya itu yang bisa diminta oleh hatinya. Tapi doanya terbukti sia-sia. Masayuki menemui jalan buntu. Masayuki duduk di dekat air mancur di alun-alun kota, bingung apa yang harus dilakukan. Seiring berjalannya waktu, Masayuki akhirnya mulai mendapatkan kembali ketenangannya. Lagi pula mengkhawatirkan itu tidak akan memperbaiki masalah. Dia memutuskan untuk memikirkan situasinya saat ini, menelusuri kembali langkahnya untuk mencari tahu di mana semuanya mulai terasa tidak benar. Sekarang dia memikirkannya, wanita itu juga mencurigakan. Meski ada seseorang yang mempesona seperti itu, anehnya tidak ada orang lain yang memperhatikannya. Meskipun dia tidak punya dasar rasional untuk kesimpulan itu, dia punya firasat bahwa itulah masalahnya. Tapi sekarang dia sudah pergi, tidak peduli di mana Masayuki melihat, dia tidak bisa melihatnya lagi. Dia tidak ditemukan. Di saat seperti ini, bukankah gadis cantik yang memulai semuanya seharusnya tetap bersama? Omong-omong, apakah ini benar-benar bukan semacam lelucon? Apakah diriku ini benar-benar baru saja dipindahkan ke sesuatu seperti isekai? Dalam plot isekai yang normal, dia setidaknya memiliki seseorang yang memiliki firasat tentang apa yang terjadi bersamanya. Tapi Masayuki tampaknya tidak seberuntung itu.
Matahari akan terbenam dan setelah makan siang di sekolah yang sebelumnya Masayuki beralih dengan perut kosong, tidak perlu seorang jenius untuk mengetahui jika dia kelaparan. Tunggu sebentar, Masayuki berpikir dengan serius. Setidaknya ini adalah kota. Dia cukup beruntung karena tidak terspawn di hutan atau di depan monster. Tetapi mengingat bagaimana hal-hal telah berkembang, masih terlalu banyak hal baginya untuk bisa menerima. Biasanya dalam keadaan seperti ini, tidakkah seharusnya ada raja atau seseorang yang menungguku untuk menjelaskan seluruh cobaan atau setidaknya membantuku memulai? Tapi sayangnya itu hanya fantasi novel web yang ditemukan dalam cerita yang dia dan teman-temannya gunakan untuk membahas dengan penuh semangat. Dia mengeluh pada dirinya sendiri, realitas itu kejam, dan duduk di sana mendesah tidak akan menawarkan kepadanya solusi. Jadi Masayuki sekali lagi dipaksa untuk mengevaluasi kembali situasinya. Namanya adalah Honjo Masayuki, usia 16, siswa tahun pertama di sekolah menengah yang terkenal. Meskipun tidak terkait dengan topik saat ini, Masayuki punya rencana untuk melakukan perubahan pada penampilannya setelah sekolah menengah. Selain menjahit seragamnya, ia juga mengecat rambutnya. Dia anak yang cukup tampan, kemungkinan karena warisan genetik orang Rusia dari salah satu orang tuanya. Ibunya juga cantik, yang dia duga adalah sumber ketampanannya. Sementara itu tidak ada yang signifikan. Rambut pirang yang tipis membuatnya menonjol. Akibatnya ia cukup populer di sekolah meskipun sebenarnya dia tidak luar biasa dalam hal apapun. Orang-orang tetap memperlakukannya secara berbeda. Selain itu, Masayuki memiliki hobi rahasia, menonton anime dan membaca manga. Dan jadi dia tidak benar-benar terganggu meskipun menghadapi kesulitan aneh yang dia temukan. Di ketika Masayuki merenung, dia memeriksa saku seragamnya dan mencari-cari isi ranselnya. Ada dompet di sakunya, di dalamnya ada satu yukichi sama 10.000 yen atau setara 10.000 yen ya, 3 noguchi-san atau 3.000 yen dan beberapa perubahan. Adapun buku-buku pelajarannya dia menyimpan semuanya di meja dan loker di sekolah. Hari ini masalahnya yang di tas bukunya sekarang adalah majalah yang baru saja dibelinya, telepon pintar dan permen karet. Dengan kata lain, tindakannya membersihkan barang-barang dari ranselnya untuk kenyamanan transportasi secara tidak sengaja membuatnya lebih bermasalah. Mendesah, seandainya aku tahu akan terjadi hal seperti ini, aku akan menyiapkan sedikit lagi. Masayuki mengeluh. Dia memiliki kit kiamat untuk situasi darurat. Jika dia membawanya, dia bisa bertahan setidaknya selama 3 hari. Paling tidak aku harus membawa pisau tentara Swiss. Mungkin pikiran itu bisa sedikit meyakinkannya, meskipun dia tidak tahu apa yang harus dilakukannya dengan pisau itu. Secara keseluruhan, ia tidak memiliki hal yang berguna di tangan. Jika ada mungkin permen karet dianggap sebagai sesuatu, dia mengambil permen karet itu dan memasukkannya ke mulut. Paling tidak itu bisa membantu meringankan rasa lapar yang menggerogoti perutnya. Dan sekarang satu-satunya barang berguna yang dia miliki hilang. Kesulitan yang benar-benar menyedihkan. Meskipun Masayuki dapat bertahan selama beberapa jam, satu hal menjadi sangat jelas. Dia tidak bisa mengerti apa yang dikatakan orang, yang berarti bahwa bahasa dunia ini tidak seperti bahasa yang dimengerti oleh dirinya. Bahkan mengemis makanan akan menjadi tugas yang sulit dalam pelaksanaannya itu sendiri. Itu terlalu banyak. Aku tidak bisa terus seperti ini. Skenario terburuk, aku bisa menggunakan ponsel dan ranselku sebagai tawar-menawar untuk makanan. Meyakinkan dirinya sendiri, Masayuki berdiri dari air mancur. Meskipun ia tidak begitu memahami hukum dan kebiasaan dunia ini, ia sampai pada kesimpulan bahwa tindakan terbaik adalah menemukan lembaga publik untuk mencari suaka. Namun sebelum itu ia harus mencari cara untuk bertahan hidup. Dengan kata lain, entah bagaimana ia harus mendapatkan makanan. Tidak bisa berkomunikasi dengan orang-orang itu menyebalkan, dan pada tingkat ini dia pasti akan mati kelaparan. Dia mungkin masih bisa mendapatkan air, tapi mendapatkan makanan di sisi lain akan terbukti tidak mudah. Meskipun dia tidak ingin melakukan tindakan putus asa seperti itu, dia harus melihat apakah ada sisa makanan baginya untuk diselamatkan. Tempat terbaik untuk mencarinya menurut kesimpulan Masayuki haruslah daerah dengan lalu lintas makanan yang tinggi seperti toko kelontong dan restoran. Dia telah membuang beberapa martabat yang pernah dia miliki selama hanya beberapa jam saja. Itulah jenis fleksibilitas yang dimiliki Masayuki sebagai seorang pria. Setelah berjalan selama beberapa menit, Masayuki berhasil menuju ruang perjamuan kota. Dia tidak punya alasan lain untuk datang ke sini selain mencari makanan.
Sekarang aku harus bernegosiasi dengan mereka. Tanyakan kepada mereka apakah mereka akan membiarkanku bekerja di sini. Sial, itu tidak akan terjadi. Aku bahkan tidak tahu bahasa mereka. Hambatan bahasa tidak dapat diatasi sebagai seseorang yang telah banyak membaca fiksi isekai, karena Tuhan tahu alasan apa protagonis selalu tampak mampu berkomunikasi dengan orang-orang dunia lain. Lihat ke belakang sekarang, dia menyadari betapa beruntungnya memiliki kemampuan itu. Aku tidak berharap menjadi seseorang dengan kekuatan yang OP, tapi setidaknya biarkan aku mengerti tentang bahasa. Tetapi terlepas dari seberapa banyak dia mengeluh secara internal, tidak ada yang akan menjawabnya. Mengarahkan tekadnya, Masayuki mulai mendorong pintu. Namun sebelum dia bisa melakukan itu, pintu itu tiba-tiba didorong terbuka dari dalam. Telinga Masayuki diserang oleh hiruk-pikuk pikuk. Banyak suara mengoceh dari dalam toko. Karena terkejut, dia mundur selangkah. Dia merasakan sensasi lembut di dadanya. Orang yang keluar adalah wanita yang imut dan mungil, tetapi ekspresinya agak malu-malu. Jangan bilang aku terjebak dalam masalah. Tidak mungkin, pikir Masayuki. Namun sayangnya ramalannya menjadi kenyataan. Wanita di depannya mengucapkan banyak kata yang terdengar seperti omong kosong baginya. Namun terlepas dari ketidaktawanya, Masayuki melontarkan senyum hangat yang penuh perhatian dan mengangguk sebagai jawaban. Setelah melihat ekspresi Masayuki, wanita itu dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya. Pipinya memerah padam saat dia menatap Masayuki dengan mabuk. Akan luar biasa jika semuanya baru saja berakhir begitu saja, tetapi untuk saja itu hanyalah awal, karena Masayuki hanya mendapat ujung tongkat yang pendek. Seorang pria yang tampak galak melesat keluar. Targetnya wanita yang meminta bantuan Masayuki. Jika aku tergelincir, diriku mungkin hanya akan mati. Masayuki punya alasan yang sangat bagus untuk percaya. Meskipun Masayuki sendiri tingginya lebih dari 170 cm, pria besar di depannya menjulang lebih tinggi darinya. Jika dengan seluruh kepalanya, wajah pria itu diwarnai merah tua seolah-olah dia mabuk. Dia juga bersenjata pedang panjang yang diikatkan di pinggangnya. Masayuki tidak memiliki harapan untuk menang dalam pertarungan yang adil di tempat pertama. Untuk tidak mengatakan peluangnya dengan kurikan senjata, bahkan jika dia entah bagaimana berhasil menghindari mengacau, masih ada kemungkinan besar bahwa lawannya akhirnya akan membunuhnya. Masayuki ingin melarikan diri, tetapi wanita itu menempel di dadanya dengan erat. Sial, sepertinya aku sudah selesai sekarang. Senyumnya membeku di wajahnya dan dia tidak bisa menahan kakinya dari guncangan. Masayuki ingin memuji dirinya sendiri karena tidak mengencingi celananya saat itu juga. Namun pada titik inilah suara yang terbayangkan terdengar di telinganya. Tindakan heroisme yang berani telah dilakukan. Skill unik Chosen One diperoleh. Apakah Anda ingin mengaktifkannya? Nah, di sini skill unik Chosen One dari Masayuki telah aktif ya, karena perilaku heroisme untuk menyelamatkan wanita tersebut. Nah, di sini ada pilihan ya atau tidak. Namun kurasa Masayuki menjawab dengan sedikit skeptis. Ini menjadi titik balik nasibnya. Dikonfirmasi, di bawah pengaruh Chosen One, penguasaan bahasa berhasil. Selanjutnya Heroic Spirit dan Heroic Coercion telah diaktifkan. Beberapa kata aneh mulai bergema di benak Masayuki. Apa yang terjadi? Sementara kepalanya berenang dengan keraguan. Mengingat situasinya saat ini, dia tidak punya waktu untuk khawatir tentang semua itu. Oi, apa yang kau lakukan sobat? Kau tidak mencoba menghalangiku kan? Dia tiba-tiba bisa mengerti apa yang dikatakan pria besar itu berkat efek dari skill unik Chosen One yang baru saja terbangun dalam dirinya. Namun itu bukan alasan untuk perayaan. Yang lebih penting adalah mencari cara untuk keluar dari situasi yang dihadapi. Satu langkah salah dan mungkin itu membuat permainan usai. Tidak sedikit pun aku tidak berencana melakukan itu sama sekali. Masayuki telah berencana untuk berlutut dan meminta maaf. Tapi sebelum dia bisa melakukan itu, wanita yang berpegangan pada Masayuki itu mengajukan permohonan. Betul, orang ini berjanji dia akan menyelamatkan aku. Pembuluh darah muncul di kulit pria besar itu. Dia menonjolkan otot-ototnya, memancarkan aura kekuatan murni. Dia bahkan tidak perlu menggunakan pedangnya. Aku akan selesai meski dia hanya memukulku. Meskipun dibanjiri dengan teror, Masayuki mampu berpikir dengan tenang. Tapi tetap saja dia tidak bisa memikirkan jalan keluar dari kesulitan saat ini. Menarik teriak pria itu. Mari kita lihat kamu mencoba menjatuhkanku dan melindungi gadis itu. Keributan itu menarik kerumunan ketika orang-orang yang lewat bersama dengan orang-orang di toko di sekitarnya datang untuk memeriksa keributan.
Oi, anak itu berkelahi dengan Jinrai, si Crested Wolf atau serigala gila ya. Bukankah kita harus menghentikan mereka? Dia akan terbunuh. Si brengsek Jinrai itu setelah gagal dalam ujian bereng, emosinya meningkat. Bahkan Katia menolak untuk melayaninya ketika mengetahui hal itu. Sialan, jadi begitulah adanya. Dia menjadi marah setelah dia dengan dingin mencoba memanggulnya. Aman, tidak ada yang bisa menghentikannya sekarang. Sekarang tidak ada waktu untuk mengobrol jika seorang petualang akhirnya membunuh warga sipil di kota. Itu akan menjadi masalah besar. Cepat seseorang hubungi Guild. Seorang yang sudah melakukannya. Selain itu, daripada hanya berbicara, mengapa kau tidak menghentikannya? Omong kosong, apa yang sedang kamu bicarakan? Jinrai mungkin hanya peringkat C+ di atas kertas, tetapi kekuatannya bahkan melampaui bereng. Satu-satunya alasan mengapa dia tidak melakukannya adalah karena perilaku yang tidak pantas selama tes. Tetapi kekuatannya adalah masalah yang sebenarnya. Itu bukan seseorang yang bisa aku lawan. Orang-orang yang bersendagura kemungkinan adalah kolega Jinrai. Mendengar percakapan mereka, hati Masayuki dipenuhi dengan campuran harapan dan keputusasaan. Mereka sepertinya mengirim seseorang untuk memberitahu Guild Cavalry sedang dalam perjalanan selama dia bisa mengulur waktu. Namun tanpa mengetahui kapan penyelamatan akan tiba dan dengan orang-orang di sekitarnya yang tidak mau membantu, Masayuki dibiarkan mengurus dirinya sendiri. Itu setara dengan hukuman mati. Katia, bagaimana dia bisa menyeret bocah takut dosa itu ke dalam kekacauan ini? Bisik seorang pengamat. Betul, mengapa diriku? Masayuki berpikir sendiri. Meskipun dia ingat mengangguk dan tersenyum kepada gadis itu, meskipun tidak mengerti apa yang dia katakan atau apa yang dia lakukan, mempertimbangkan hasilnya, dia hanya menyalahkan dirinya sendiri. Kau sudah memutuskan? Tentu saja tidak. Masayuki jauh dari mengambil keputusan, tetapi pria kekal itu kehabisan kesabaran. Paling tidak dia akan keluar dengan gaya. Dia tidak bermaksud menjadi anak nakal ketika dia mengubah gaya rambutnya selama sekolah menengah. Dia hanya mengecat rambutnya demi hal itu dan demi sekali tidak memiliki pengalaman tempur. Meskipun ia telah mempelajari beberapa kendo dasar, itu tidak ada gunanya untuk Masayuki yang tidak bersenjata saat ini. Dan itu, bicara no jutsu adalah taruhan terbaik untuk keadaan seperti sekarang. Anjing terlemah menggonggong paling keras. Sudahkah kau memutuskan? Beraninya kau datang menggangguku? Masayuki sudah pasrah dikirim ke sisi lain hanya dengan satu pukulan dari pria itu. Dia mencoba mengertak dengan bergerak ke kiri dan ke kanan dalam upaya putus asa untuk menyelamatkan kulitnya. Kasus terbaik, ia harus mengulur waktu. Bahkan jika dia tidak bisa, dia mungkin bisa beruntung dan melarikan diri hanya dengan dipukuli sampai habis. Jika dia tidak seberuntung itu, dia akan menjadi daging mati. Dia membengkak ketakutan beberapa saat yang lalu, namun sekarang kakinya berhenti gemetar. Kita punya pantat buruk di sini, tentu, maka aku tidak akan menahan diri. Jinrai menatap Masayuki dengan senyum licik. Masayuki segera menyesali keputusannya setelah melihat ekspresi haus darah di wajah Jinrai. Aku bisa mencoba pergi sekarang. Oh ya, ada seseorang gadis bernama Katia di belakangku. Bisakah aku memintamu pergi sebentar? Baik, Katia merespon dengan antusias. Pria itu telah melariku seperti orang cabul selama beberapa waktu. Tolong beri dia pelajaran, Big Bro. Masayuki hanya menyuruh Katia untuk berdiri di samping agar dia bisa merencanakan pelarian. Katia mungkin berpikir bahwa dia akan menghalangi pertarungan Masayuki. Dia meninggalkannya ke perangkat itu sendiri seperti yang diperintahkan. Tinap kembali ke kerumunan. Oh, tidak peduli apa yang aku lakukan, aku sudah dikelilingi oleh orang-orang. Sekarang diriku jelas sudah selesai. Itu benar-benar panggilan salah, pikir Masayuki. Satu-satunya alasan Jinrai tidak menyerang sebelumnya adalah karena Katia ada di sekitar. Masayuki mengira dia akan mengganggu rencana pelarian dan menyuruhnya pergi. Tapi hal itu sepertinya hanya mempercepat kematiannya. Hehe, senyum Jinrai semakin dalam. Dengan perkembangannya, Masayuki harus menggunakan jalan terakhirnya. Dia perlu menggunakan permen karet di mulutnya sebagai selingan dan kemudian menemukan cara untuk berbalik dan berlari. Inisiasi kepahlawan, Bravery Aura telah dikonfirmasi. Efek skill Unique Chosen, Heroic Charisma dan Heroic Action telah terwujud. Dengan demikian, skill Unique Chosen dari individu Masayuki telah sepenuhnya dilepaskan. Tidak. Aku hanya berpikir untuk melarikan diri, tapi keinginan Masayuki diabaikan. Ngomong-ngomong, ada apa dengan suara yang telah aku dengar beberapa saat ini? Masayuki sedikit bingung meskipun mendengar ungkapan sepenuhnya dilepaskan. Skill unik terdengar cukup kuat, tetapi tidak mungkin keterampilan yang bisa dengan mudah diperoleh akan menjadi masalah besar. Masayuki menyimpulkan, namun serius, aku tidak punya waktu untuk mengkhawatirkan semua itu. Masayuki sama sekali tidak berusaha melawan Jinrai. Sebenarnya rencana pelariannya cukup tercela.
Dia bermaksud mengeluarkan permen karet untuk mengejutkan lawannya yang sejujurnya tidak terdengar mendekati Herrick sama sekali. Namun semua kekhawatiran itu adalah masa lalu, ada perkembangan baru. Apa auranya menindas seperti itu? Siapa kamu sebenarnya? Jinrai yang dipenuhi dengan kepercayaan diri beberapa saat yang lalu sekarang dipenuhi dengan keringat dingin, karena ini efek dari aura yang menindas itu ya. Masayuki tanpa sadar mengunyah permen karetnya. Dia pikir mengunyah permen karet akan menenangkan dirinya, tetapi yang dilakukannya hanyalah mengintimidasi lebih lanjut Jinrai. Nah, ini hoki parah ya. Oh, sihir jenis apa ini? Tidak masalah siapa dirimu, lihat saja saat aku membantai dirimu. Setelah deklarasi itu, Jinrai segera menempatkan dirinya di atas Masayuki. Adapun Masayuki, dia benar-benar tidak sadar. Bingung, Jinrai membeku di tempat. Dia kemudian mengambil langkah ke depan dengan tujuan memukul Masayuki. Masayuki melongo dengan bodoh pada tinju raksasa Jinrai yang perlahan mendekatinya tepat di depan matanya. Sial, ini sudah berakhir. Apapun yang aku lakukan sekarang sudah terlambat, Masayuki berpikir sendiri ketika dia menutup matanya dan menunduk, berusaha menghindari tinju dan meredakan rasa sakit. Namun skenario terburuk Masayuki yang bayangan tidak terjadi. Rasa sakit mulai muncul, tetapi itu hanya terbatas pada sebagian kecil dahinya. Dia membuka matanya penuh kejutan dan ketakutan. Di depannya adalah seorang Jinrai yang karena alasan tertentu tergeletak di tanah dengan matanya bergulir ke belakang rongga matanya. Masayuki bergumam dan kebingungan. Masayuki tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Kerumunan itu meledak menjadi sorakan, meredam suaranya sendiri saat mengejutkan kemudian. Sangat kuat, orang itu bahkan tidak menggerakkan jari dan dia mengalahkan si Jinrai serigala yang gila. Luar biasa, apakah kau menangkap pergerakannya yang barusan? Ya, dia menghindari tinju dengan setipis rambut dan melanjutkan untuk memberikan headbutt ke Jinrai. Dia tidak diragukan lagi seorang ahli pertempuran. Nah, ini hokinya di sini ya. Siapa sebenarnya anak ini? Para pengamat bergumam di antara mereka sendiri. Pada kenyataannya ini adalah hasil dari skill unik Masayuki Chosen One yang diaktifkan. Haki pahlawan, skill yang dimiliki Raja Dwarf Glacial itu aura yang hanya bisa dipancarkan oleh pahlawan. Lawan yang lebih lemah dari mereka akan dibuat tidak bergerak di bawah aura yang mengesankan. Itu adalah skill yang merespon hanya pada pemegang skill aura khusus. Kemudian ada Hero Blessing. Pengguna mengalami dorongan besar untuk stat keberuntungannya, bahkan serangan normal akan menjadi serangan kritis. Efek ini juga berlaku untuk anggota partinya. Selain itu, penonton akan mengingat semua tindakan yang dilakukan oleh pengguna Chosen One. Dalam cahaya positif, kekuatannya luar biasa. Gila. Jadi sementara cukup sampai sini dulu ya untuk prolog The Chosen One ya, untuk light novel volume 9. Oke, cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa